Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI Jakarta mempersyaratkan pelamar kerja memiliki iPhone 13 Pro dalam hal untuk mengisi lowongan konten kreator, dan ini viral di media sosial. Persyaratan ini mengarah pada diskriminasi sosial ekonomi. Pelamar yang berasal dari keluarga kurang mampu atau latar belakang ekonomi rendah tentu akan secara otomatis tereliminasi. Di era digital saat ini, teknologi memang memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan kerja. Namun, ketika sebuah instansi pemerintah menetapkan syarat kepemilikan iPhone 13 atau perangkat yang setara sebagai syarat untuk melamar pekerjaan, hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran. Yuk kita bahas beberapa aspek yang menjadi syarat tersebut yang tidak hanya tidak wajar, tetapi juga berpotensi merugikan dan diskriminatif. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa kepemilikan iPhone 13 atau yang setara menunjukkan adanya asumsi bahwa semua pelamar memiliki kemampuan finansial yang sama. iPhone 13 adalah perangkat premium dengan harga yang tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Menetapkan ini sebagai syarat untuk bisa diterima bekerja di sebuah instansi pemerintah, tentu secara langsung akan membatasi peluang kerja bagi individu yang tidak mampu atau tidak bisa memenuhi standar finansial ini. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan inklusivitas yang seharusnya menjadi nilai utama dalam perekrutan pegawai pemerintah. Hal yang lain, syarat ini menimbulkan pertanyaan tentang alokasi anggaran dan sumber daya oleh instansi pemerintah. Sebagai lembaga publik yang dibiayai oleh pajak masyarakat, penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan efisien dan bertanggung jawab. Dengan mengharuskan calon pegawai memiliki perangkat mahal, ada kesan bahwa instansi tersebut tidak mengalokasikan anggaran untuk peralatan kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini tidak hanya menunjukkan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi pemborosan anggaran publik. Permasalahan lain yang perlu kita catat adalah persyaratan seperti ini dapat mengarah pada diskriminasi sosial ekonomi. Pelamar yang berasal dari keluarga kurang mampu atau latar belakang ekonomi yang rendah akan secara otomatis tereliminasi, tidak masuk kualifikasi untuk bisa diterima bekerja. Padahal, kemampuan dan kualifikasi seseorang untuk suatu pekerjaan tidak seharusnya diukur dari kemampuan finansialnya untuk memiliki barang yang mahal. Ini menciptakan kesenjangan sosial di dalam proses rekrutmen yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat. Catatan yang lain terkait dengan persyaratan itu adalah soal timbulnya kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data. Dalam konteks kerja pemerintah, keamanan informasi merupakan aspek yang krusial. Dengan menggunakan perangkat pribadi untuk urusan kerja, terdapat risiko kebocoran informasi yang sensitif. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam aspek pengelolaan data dan informasi yang seharusnya menjadi prioritas bagi sebuah instansi pemerintah. Selain itu masih ada catatan lain yang saya kira juga tidak bisa kita abaikan adalah terkait dengan timbulnya pertanyaan tentang relevansi dan rasionalitas. Dalam banyak pekerjaan, kebutuhan akan perangkat teknologi tertentu seharusnya ditentukan berdasarkan kebutuhan pekerjaan itu sendiri, bukan berdasarkan merek atau model tertentu. Ketergantungan pada satu merek atau model tertentu tidak hanya tidak praktis, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan teknologi yang beragam. Ada banyak merek lain selain iPhone misalnya, dan itu saya kira bisa juga akan lebih baik hasilnya. Oleh karena itu, syarat kepemilikan iPhone 13 atau perangkat yang setara dalam lowongan kerja di instansi pemerintah adalah langkah yang tidak bijaksana. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman tentang prinsip kesetaraan, efisiensi anggaran, serta keamanan dan privasi data. Sebagai lembaga yang melayani publik dan dibiayai oleh pajak masyarakat, instansi pemerintah harus mempertimbangkan kembali persyaratan ini dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan bertanggung jawab dalam proses rekrutmen mereka. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam kontroversi ini adalah prinsip bahwa alat kerja seharusnya disediakan oleh pemberi kerja, bukan menjadi tanggung jawab si pencari kerja. Penetapan syarat kepemilikan alat kerja pribadi, terutama yang spesifik dan mahal seperti iPhone 13, mengindikasikan adanya penyimpangan dari prinsip dasar ini. Dalam lingkungan kerja yang ideal, pemberi kerja bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Ini bukan hanya tentang memastikan efektivitas dan efisiensi kerja, tetapi juga tentang prinsip dasar keadilan dan kesetaraan di tempat kerja. Dengan meminta calon pegawai untuk menyediakan alat kerja mereka sendiri, instansi pemerintah ini menetapkan hambatan yang tidak perlu dan tidak adil, yang mana itu bisa menghalangi individu yang berkualitas,
punya keterampilan, tapi dia tidak memiliki sumber daya finansial. Selain itu, ada pertanyaan penting tentang tanggung jawab dan akuntabilitas. Ketika alat kerja disediakan oleh pemberi kerja, maka pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk memelihara, melakukan pembaharuan, dan terkait juga dengan keamanan dari alat tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa alat kerja tersebut memenuhi standar keamanan yang diperlukan, terutama dalam konteks pekerjaan pemerintahan yang seringkali melibatkan data dan informasi yang sensitif, apalagi ini menyangkut terkait dengan masyarakat yang secara luas. Ketika alat kerja adalah milik pribadi pegawai, batas-batas ini menjadi kabur dan bisa menimbulkan masalah serius terkait dengan keamanan dan privasi data. Ketidakadilan ini juga mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap keberagaman kondisi sosial ekonomi calon pegawai. Dengan mengasumsikan bahwa setiap calon pegawai mampu menyediakan alat kerja yang mahal, instansi tersebut mengabaikan realitas sosial ekonomi yang beragam di masyarakat. Ini bisa menyebabkan eksklusi tidak hanya terhadap individu yang tidak mampu membeli peralatan tersebut, tetapi juga terhadap mereka yang mungkin memiliki akses ke teknologi yang memadai, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Selain masalah yang telah diuraikan sebelumnya, ada satu aspek lagi yang memerlukan perhatian serius, yaitu terkait dengan potensi adanya konflik kepentingan. Syarat kepemilikan iPhone 13 atau perangkat yang setara dalam lowongan kerja bisa menimbulkan spekulasi bahwa instansi pemerintah tersebut mungkin memiliki hubungan sponsor dengan produsen perangkat tersebut. Jika hal ini benar, maka terdapat pertanyaan yang mendasar tentang integritas dan independensi instansi pemerintah. Konflik kepentingan dalam bentuk apapun adalah hal yang harus dihindari oleh instansi pemerintah. Mereka harus beroperasi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan netralitas. Jika terdapat kerjasama yang tidak diungkapkan dengan perusahaan tertentu, ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap instansi itu. Kepentingan publik harus selalu diutamakan, bukan kepentingan komersial perusahaan atau individu tertentu. Keterlibatan merek tertentu dalam proses rekrutmen pemerintah juga menimbulkan masalah integritas. Instansi pemerintah seharusnya tidak mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan tertentu. Tindakan ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga bisa menimbulkan persepsi bahwa keputusan dan kebijakan instansi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini sangat berbahaya karena bisa mengikis prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penggunaan merek tertentu sebagai syarat rekrutmen mengindikasikan kurangnya independensi. Instansi pemerintah harus berdiri secara independen dari pengaruh eksternal, termasuk dari perusahaan-perusahaan komersial. Jika sebuah instansi terlihat bergantung atau memihak kepada suatu merek, maka ini dapat menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuan instansi tersebut dalam membuat keputusan yang adil dan tidak berpihak. Akhirnya, konflik kepentingan seperti ini juga dapat membuka pintu kepada praktik korupsi dan nepotisme. Jika sebuah instansi dapat dipengaruhi oleh merek tertentu, ini menimbulkan risiko bahwa keputusan lainnya juga bisa dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan. Tentu saja, ini mengikis integritas institusi dan mengurangi efektivitasnya dalam pelayanan publik. Saya Ika Resyayono, sampai bertemu kembali dalam Bicara Lebur berikutnya.